Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah, sujud kepadanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Tapi yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fitrah manusia, ya. Bahkan bukan cuma fitrah kaum muslimin, bahkan non muslim, ya. Fitrah mereka menunjukkan bahwasanya Tuhan berada di ketinggian, bahkan yang tertinggi di atas seluruh makhluknya. Oleh karenanya kita dapati seluruh orang, ya, kala berdoa mereka mengadakan kedua tangan mereka ke arah langit. Mereka mencari arah yang tinggi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada orang yang tatkala berdoa kemudian tangannya ke arah ke depan atau ke samping kanan, ke samping kiri, apalagi ke bawah, tidak ada. Semuanya ke arah atas, ya. Karena fitrah mereka tahu bahwasanya Tuhan berada di atas. Kemudian juga, ya, orang-orang awam yang ngaji maupun yang tidak ngaji, ya, baik orang yang taat maupun pelaku maksiat, ya, anak kecil, orang tua, orang dewasa, semuanya, ya, mengetahui Tuhan di atas. Oleh karenanya sering kita mendengar seorang berkata, ya, kita serahkan kepada yang di atas. Ini sering kita dengar. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan urusan kita kepada yang di mana-mana, ya, atau kepada yang tidak di atas, tidak di bawah, ya, atau kita serahkan kepada yang tidak bertempat misalnya, ya. Semua orang mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Demikian juga, ya, sering kita dengar orang-orang awam berkata, kalau yang di atas sudah mentakdirkan, mau apa lagi? Kalau yang di atas sudah mentakdirkan, mau apa lagi? Tidak ada yang mengatakan kalau yang di mana-mana sudah mentakdirkan, ya, mau diapakan? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan kalau yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana sudah mentakdirkan. Saya rasa tidak ada yang ngomong kayak gitu. Ini masalah fitrah, ya, apalagi ditunjukkan dengan banyak dalil, ratusan dalil, ya. Ini sudah kita yakini sejak dahulu, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian di akhir-akhir ini muncul sebagian dai-dai yang meragukan akan hal ini, ya. Meragukan bahwasanya Allah Maha tinggi, ya. Dengan berbagai macam syubhat kalamiyah, syubhat filsafat, ya, atau logika berpikir mereka, sehingga akhirnya mereka menolak begitu banyak dalil, atau dengan bahasa mereka mentakwil, ya, begitu banyak dalil, ya. Maka saya rasa perlu kita ingatkan kembali kepada para ikhwan agar jangan sampai ragu, ya, dengan akidah ini, bahwasanya akidah yang benar Allah berada di atas, dan lebih spesifik lagi Allah beristiwa di atas arsy. Oleh karenanya Al-Zahabi menyebutkan dalam As-Siyar tatkala As-Suhnun, ya, beliau memberi mentalqin Ibnu Qassar tatkala akan meninggal dunia, maka Suhnun memberi mentalqin dia dengan mengatakan, membisikkan kepadanya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, ya. Bahwasanya ini akidah yang penting, ya, diyakini oleh kita semua karena terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil bahwasanya Allah berada di atas, ya, sebagian ulama mengatakan dalilnya hingga 1000 dalil, seperti perkataan Al-Alusi, beliau berkata, wa anta ta'lamu anna madhhab as-salaf itsbatul fawqiyyati lillahi ta'ala kama nassa alaihi al-Imam at-Tahawi wa ghairuhu wastadallu lidzalika binahwi alfi dalil. Dan engkau mengetahui bahwasanya menetapkan Allah berada di atas adalah madhab salaf, dan ini telah ditekankan oleh al-Imam at-Tahawi, dan mereka para salaf berdalil
tentang hal ini dengan sekitar 1000 dalil. 1000 dalil bahwasanya Allah berada di atas. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam nuniyahnya, qasidah nuniyahnya beliau berkata, "Ya qaumana, wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfani." Wahai kaum kami, demi Allah sesungguhnya Allah di atas itu dalilnya ada 1000, bahkan ada 2000 dalil, bahkan ada 2000 dalil. Jadi dalilnya terlalu banyak. Bahkan boleh saya katakan syariat ini dibangun di atas bahwasanya Allah di atas. Ya. Al-Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, kemudian ke bawah mengawasi manusia, kemudian melaporkan kembali ke atas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj naik ke mana? Ke atas ya. Ya. Ini kalau dibuyarkan semuanya ya, maka runtuhlah seluruh dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dinaikkan ke atas ya. Dan masih banyak lagi, nanti akan kita sebutkan dalil-dalil tersebut ya, sebagiannya ya. Seandainya ratusan dalil ini atau 1000 dalil kata Al-Alusi atau kata Ibnu Qayyim, 2000 dalil ini semuanya harus ditakwil. Maksudnya adalah Allah tidak di atas ya. Maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Maka jadilah Al-Qur'an bukan lagi kitab petunjuk. Ya, padahal Al-Qur'an itu hudan wa nur, petunjuk dan cahaya bagi kaum muslimin. Al-Qur'an adalah jelas ya. Kalau ternyata semua ayat, semua hadis ini dikatakan sebagai ayat-ayat mutasyabihat yang harus ditakwil, jadilah Al-Quran adalah kitab yang mutasyabihat ya. Padahal kita tahu asalnya ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis adalah muhkamat, jelas, tegas. Yang mutasyabihat cuma wa ukharu mutasyabihat, tidak banyak, cuma sedikit. Kalau ternyata ratusan dalil atau 1000 dalil atau 1000 dalil ini harus ditakwil seluruhnya, dianggap mutasyabihat, maka jadilah Al-Quran ini isinya seluruhnya mutasyabihat ya. Oleh karenanya kalau Nabi SAW berbicara tentang Allah di atas, Nabi mengangkat tangannya ke atas, Nabi menunjuk ke atas, yang hadir ya kaum muslimin, para sahabat, baik yang cerdas maupun yang biasa, baik orang kota maupun orang Arab Badui ya. Nabi tunjuk ke atas, Allahumma syhad, kata Nabi SAW. Kala hajatul wada, kata Nabi, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Pada saat mengatakan, qad ballagta risalah wa nasahta, engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menyampaikan nasihat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah perkataan mereka, ya Allah saksikanlah perkataan mereka. Ratusan dalil, sama sekali Nabi tidak pernah berkata sekalipun, wahai para sahabatku, selama ini saya nunjuk ke atas, saya gini, saya bilang turun dari atas, Quran dari atas, malaikat dari atas, itu semua cuma kiasan. Nabi tidak pernah bilang sekalipun. Kalau seandainya ratusan dalil atau 1000 dalil tersebut ternyata semuanya bahasa kiasan, ya, berarti Al-Quran ini bukan kitab petunjuk, tapi kitab teka-teki. Ya. Ya, berarti antum harusnya jangan paham zahirnya. Kitab petunjuk itu kita paham secara zahir. Ya. Ternyata zahir ini semuanya harus ditakwil, berarti Al-Quran ini zahirnya tidak benar. Tidak benar. Paling tidak Nabi lah pernah menyampaikan apa yang saya sampaikan selama ini para sahabatku itu tidak begitu. Sebenarnya Allah tidak di atas. Saya cuma gini, cuma main-main saja. Saya cuma tunjuk ke atas, ini cuma main-main saja. Tidak ada Allah di atas. Ya. Waktu Allah bilang, apakah kalian merasa aman dari amintum man fis sama, rasa aman dari yang di atas? Itu saya Allah cuma maksudnya bukan demikian. Sama sekali tidak satu dalil pun Nabi pernah ngomong demikian. Kemudian datang orang sekarang mengatakan bahwasanya semua itu harus ditakwil, itu tidak benar, itu ayat mutasyabihat. Ya. Ini adalah akidah yang keliru, akidah yang batil, ya, dan akan kita jelaskan kebatilannya dan mengisi akidah para salaf, bahkan ijma' para salaf. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, para ulama yang menegaskan Allah di atas, ya, itu banyak. Kenapa mereka perhatian tentang masalah bahwasanya Allah di atas? Pernyataan para ulama sangat banyak bahwasanya akidah kami Allah di atas arsy, Allah di atas arsy. Kenapa mereka sibuk membicarakan masalah ini? Karena di zaman dahulu sudah muncul Jahmiyah. Di zaman dahulu sudah muncul kelompok sesat namanya apa? Jahmiyah yang mengingkari Allah di atas. Maka akhirnya para ulama menulis buku-buku. Sejak zaman para ulama, Imam Ahmad menulis buku Ar-Rad 'alal Jahmiyah, membantah
pendapat Jahmiyah yang menggari Allah di atas, kemudian disusul oleh para ulama yang lain. Al-Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya ada sebuah kitab dalam sebagian riwayat bab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bab tentang membantah orang-orang Jahmiyah. Sehingga wajar jika para ulama tatkala menjelaskan akidah mereka selipkan dalam akidah mereka Allah di atas, beristiwa di atas arsy. Nah, itu Jahmiyah. Jangan disangka sudah hilang dan sudah pudar ya. Sampai zaman sekarang ya, pemikiran-pemikiran seperti itu masih ada. Ya. Jahmiyah dalam bentuk yang lain. Orang Mu'tazilah secara kelompok tidak ada orang menamakan dirinya Mu'tazilah. Tapi pemikirannya masih ada. Nanti akan kita nukilkan. Di antara pemikiran Mu'tazilah dinukil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dalam buku-bukunya, dia berkata waqalatil Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah berkata al-istiwa bima'na al-istila, bahwasanya istiwa itu maksudnya menguasai. Itu pemikiran Mu'tazilah. Saya tanya sama antum, pemikiran ini masih banyak orang mengucapkan atau tidak? Masih banyak. Ini pemikiran siapa? Mu'tazilah. Ya. Yang bilang siapa? Yang bilang Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Oleh karenanya kita berusaha ya menjelaskan dengan baik agar orang-orang ya berada di atas akidah yang benar dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menukil perkataan Al-Karji, ya, salah seorang ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 533 Hijriah. Ya, namanya Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji. Ya. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar ya, menukil perkataan Al-Karji. Dia berkata, "Wa afdalu zadin lil ma'adi aqidatun ala manhajin fi sidqi wa sabri lahibi." Aqidatu ashabil hadithi qad samat faqad samat bi arbabi dinillahi asnal maratibi. Aqaiduhum anna al-ilaha bidatihi ala arshihi ma ilmihi bil ghawaibi wa anna istiwa Allah yuqalu qawnuhu wa yujhalu fihi al-kayfu jahla syaharibi. Dia berkata, di antara bekal terbaik untuk bertemu dengan hari kiamat adalah akidah yang benar di atas manhaj yang benar dan bersabar berjalan di atas akidah tersebut. Akidah siapa? Akidah ashabul hadis. Yang akidah tersebut meninggikan orang-orang yang berkeyakinan dengan akidah tersebut di tingkatan yang tertinggi. Aqaiduhum, yaitu akidah mereka ashabul hadis, annal ilaha bidati ala arsyihi, bahwasanya Allah dengan zatnya berada di atas arsy-Nya. Ma ilmihi bil ghawaibi, meskipun Allah zatnya berada di atas arsy-Nya, tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu, bahkan yang termasuk di bawahnya. Dengan keberadaan zatnya di atas arsy. Wa anna istiwa Allah yuqalu qawnuhu. Adapun istiwa Allah Subhanahu wa taala di antara akidah mereka, istiwa bisa dipahami. Wa yujhalu fihi al-kaif, adapun bagaimananya tidak diketahui. Kata dia, inilah bekal terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal terbaik untuk ya menghadapi hari kiamat, hari kebangkitan. Seperti saya katakan, As-Suhnun, ulama dari mazhab Malikiyah, ya, dia membisikkan atau mentalqin Ibnu Qassar dengan mengatakan tatkala akan meninggal dunia, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Seorang meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Kenapa mereka menolak Allah di atas arsy? Ini syubhat banyak di kepala mereka. Saya rasa sekarang tidak bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan jelas usul syubhat mereka. Kenapa mereka saya menolak Allah di atas? Mereka membangun pemikiran mereka di atas subhat-subhat filsafat ya yang diambil dari ahli filsafat dari Yunan ya, dari Yunan ya. Sehingga akhirnya mereka pun membangun akidah mereka di atas ilmu filsafat yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Para ulama mengumpulkan ya perkataan imam-imam kaum muslimin tentang Allah di atas. Di antaranya yang mengumpulkannya adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Ya. Ya, penulis kitab Syiar A'lam Nubala ya. Terkenal ya, ahli hadis. Yang Imam Ibnu Hajar pernah bercita-cita ingin seperti Az-Zahabi ya. Dia punya buku judulnya Al-Ulu lil Al-Ghaffar. Dia kumpulkan ratusan perkataan para ulama
Ya, tentang akidah Ahlussunnah di antaranya Allah berada di atas. Judulnya aja Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Kemahatinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukunya judulnya Kemahatinggian bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantah Ahlul Bidah, untuk membantah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mengingkari Allah berada di atas. Di antara para ulama juga mengumpulkan perkataan imam-imam ya, adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Ya, dia kumpulkan juga ratusan perkataan para ulama dari perkataan para sahabat Abu Bakar, Umar, ya, kemudian para tabi'in, kemudian para salaf, kemudian para imam. Ya, dia kumpulkan semuanya yang mengatakan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Baik. Untuk meyakinkan kita semua, saya akan menukilkan juga ijma' para ulama bahwasanya Allah berada di atas. Untuk saya sampaikan kepada antum apa yang muncul sekarang belakangan ini menyelisih ijma. Ijma para salaf, ijma para ulama. Di antara para ulama yang menukil ijma, konsensus, kesepakatan bahwasanya Allah berada di atas, yang pertama Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Imam Al-Auza'i wafat pada tahun 157 Hijriah. Abad keberapa? Abad kedua. Beliau berkata, "Kunna wa tabi'un mutawafirun." Kami dan para tabi'in masih banyak. Naqul, kami berkata, "Inna Allah Ta'ala dzikruhu fawqa arsyihi wa nu'minu bima waradatis sunnatu bihi min sifatihi jalla wa ala." Kami semuanya berkata, para tabi'in, mereka masih banyak tabi'in, dan kami bersama para tabi'in berkata, sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, dan kami beriman dan dengan sifat-sifat yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' sejak abad kedua sudah disebutkan. Tidak ada yang khilaf di kalangan para ulama. Demikian juga Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah, abad ketiga. Dia berkata, "Hadza qaulu a'immati fil Islam was sunnati wal jamaah." Inilah perkataan para imam dalam Islam dan perkataan imam sunnah dan jamaah. "Na'rifu rabbana fis sama'i sabi'a al arsyihi." Kami mengetahui Rabb kami berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ibnu Qutaibah, ya. Tadi Qutaibah bin Sa'id, sekarang Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah. Dia berkata, "Wal umamu kulluha." Seluruh umat-umat, Arabiyyuhum wa ajamiyuhum. Semua, baik yang Arab maupun selain Arab, semuanya, bukan cuma orang Islam, ya. Termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk yang lainnya, ya. Taqul, mereka berkata, ya, "Inna Allah Ta'ala fis sama." Sungguhnya Allah berada di atas langit. Kemudian beliau berkata, "Wa fil hadis," dan dalam hadis, "Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amatin ajamiyatin lil ajq." Ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan seorang budak wanita yang ajami. Maka Nabi bertanya kepada dia, "Aina Allah Ta'ala?" Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Ad-Darimi berkata, yang wafat pada tahun 280 Hijriah. "Wa qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin wal kafirin." Telah sepakat kalimat kaum muslimin dan orang-orang kafir. Anna Allah fis sama', bahwasanya Allah berada di atas. Jadi ada orang sekarang datang, antum yang membalik perkara, dia membalikkan perkara. Ini semua para ulama sedang berdalil dengan fitrah. Karena Allah berada di atas adalah fitrah, sampai non-muslim juga meyakini Tuhan itu berada di atas. Sekarang dia ingin balikkan perkara, dia berkata, orang yang mengatakan Allah di atas akidahnya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Kita bilang benar, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani sama dengan kita. Apakah kemudian kesamaan kalau kita sama dengan Yahudi berarti batil? Saya tanya sama antum sekalian. Apakah Yahudi dan Nasrani meyakini Tuhan adalah Allah? Mereka yakin Allah adalah Tuhan atau tidak? Ya, mereka yakin Allah adalah Tuhan. Apakah Yahudi dan Nasrani meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah? Apakah Yahudi dan Nasrani meyakini Nabi Musa adalah Rasulullah, adalah utusan Allah? Ya atau tidak? Apakah Yahudi meyakini bahwasanya Nabi Adam diciptakan oleh Allah? Ya berarti semuanya salah kalau begitu. Paham? Ini membalikkan perkara. Para ulama dulu berdalil dengan kesamaan kita dengan orang-orang kafir, Allah di atas, menunjukkan ini fitrah. Sekarang dia mau balikkan, dia ingin mengatakan kalau kita sama dengan mereka berarti kita salah. Ini enggak benar. Ya, enggak benar. Justru ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya manusia seluruhnya fitrahnya meyakini Tuhan itu di atas.
Aduh, terlalu banyak kalau mau sampaikan panjang sekali. Ini saya bacakan saja para ulama yang menyampaikan ijma, ya. Antum bisa lihat di buku saya ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh para pengikutnya pada bab yang ke-8 tentang Allah di atas. Saya nukilkan ijma para ulama yang menukil ijma. Contohnya Zakaria As-Saji tahun 307 Hijriah. Dia juga menukil bahwasanya para ulama telah sepakat, ya. Ini ingat ya, bukan menukil perkataan dia menukil kesepakatan. Saya bukan mengatakan ulama ini mengatakan Allah di atas, ulama ini mengatakan Allah di atas. Kalau gitu ratusan banyak sekali. Tapi saya sedang menukil ulama yang mengatakan ijma, paham? Ya. Saya ingin menukil ulama yang mengatakan para ulama telah konsensus Allah di atas. Para ulama telah konsensus Allah di atas. Ternyata yang menukil itu sangat banyak. Sejak abad kedua dan seterusnya, ya. Jadi, ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya dan kita meyakini bahwasanya Allah berada di atas, ya. Ini bukan perkara baru, ini perkara yang ijma. Barang siapa yang menyelisih, dia telah menyelisih ijma ulama. Adapun mengenai dalil dan anehnya para hadirin, ya, yang termasuk menyatakan Allah di atas, banyak ulama Syafi'iyah, banyak sekali. Banyak ulama Syafi'iyah. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dinukil oleh As-Sabuni, dinukil oleh Al-Baihaqi. Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah. Ya. Imam Syafi'i berdalil kitab Al-Um, jadi hadis dalam Sahih Muslim, tatkala ada seorang ingin membebaskan budaknya, maka Nabi bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah? Allah di mana?" Kata budak tersebut, "Fis sama', di atas langit." "Man ana?" Siapa aku? Kata budak tersebut, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, sesungguhnya dia seorang budak yang beriman, ya. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya. Kemudian dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Oleh karena dinukil oleh Al-Baihaqi dan juga dinukil oleh As-Sabuni, ya, tentang pendalilan Imam Syafi'i ini tersebut, ya. Di antaranya seperti pernyataannya Al-Muzani, murid langsung Al-Imam Syafi'i. Di awal kitabnya disebutkan Allah istiwa di atas arsy dengan zatnya, ya. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Dia tidak mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, tidak. Karena dia tahu bahwasanya Syafi'i tidak berakidah seperti mereka. Seandainya mereka mau konsisten, harusnya mereka mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya juga apa? Syafi'i. Bahkan saya katakan lebih utama Anda mengambil akidah Syafi'i daripada cuma sekedar fikihnya. Lebih utama Anda mengambil akidahnya Imam Syafi'i daripada sekedar apa? Fikihnya. Kenapa mereka mengatakan kami Syafi'i secara fikih, secara akidah Asy'ari? Ada yang mengatakan kami secara fikih Syafi'i, secara akidah Maturidi. Ada yang mengatakan kami secara fikih Hambali, secara akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak berakidah seperti akidah mereka. Ini isyarat bahwasanya mereka tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i. Kalau mereka mau belajar bukunya Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Muzani, sejak awal pembukaan dari buku tersebut sudah dikatakan Allah dengan zatnya berada di atas arsy. Sehingga sudah membatilkan akidah mereka sejak awal. Namun mereka tidak pernah mengangkat ini. Mereka selalu menukil ulama Syafi'i belakangan. Berkata ini, belakang semua. Misalnya Ibnu Hajar juga tidak menyepakati mereka seluruhnya. Atau mereka berkata Nawawi. Ini semua mutaakhirin. Ini semua belakangan, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Kalau antum bicara abad ke-6 ke belakangan, ulama Syafi'i semuanya mengatakan Allah di atas. Masih berpegang teguh dengan akidah Imam Syafi'i. Tatkala muncul ilmu kalam, ilmu filsafat dipelajari oleh Al-Baqillani, kemudian ditularkan kepada yang lainnya, akhirnya banyak yang terpengaruh. Ar-Razi terpengaruh. Mulai abad ke-6 dan ke belakang mulai menyimpang atau berubah akidah mereka. Di antaranya mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah sehingga mereka mengingkari Allah di atas. Nah, kita berusaha ya mengikuti akidah Imam Syafi'i, bukan hanya fikihnya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil bahwasanya Allah berada di atas ya sangat banyak ya. Di antaranya seperti firman Allah dalam surat Al-An'am
ayat ke-18 Allah berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah yang Maha Kuasa berada di atas hamba-hambanya. Allah berada di atas hamba-hambanya. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ya, ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat, setelah itu Allah berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka, dari atas mereka. Jadi para malaikat berada di bawah Allah dan mereka takut Allah yang berada di atas mereka. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat naik dan Jibril naik ke Allah. Naik itu dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Apa ada naik dari atas ke bawah? Enggak ada. Itu namanya turun. Jadi kata Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat, para malaikat dan Jibril naik kepadanya. Berarti Allah di mana? Di atas. Demikian dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Tatkala Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang bab membantah orang-orang Jahmiyah, dia sebutkan hadis tentang malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat bergantian, sif malam dan sif siang dalam rangka mengawasi manusia. Lantas mereka bertemu sebelum pergantian shift, mereka bertemu di waktu salat asar maupun salat fajar. Kemudian yang malaikat yang semalam shift, jadwalnya shift, bertugas ya'ruju, mereka pun naik ke Allah Subhanahu wa taala untuk laporan. Jadi malaikat naik ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi." Dan Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Mengangkat berarti dari bawah ke mana? Ke atas. Nabi Isa diangkat. Kalau tidak ke atas namanya bukan diangkat. Tatkala Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi, karena orang-orang Nasara meyakini mereka telah menyalib Nabi Isa, kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Maka Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Berarti Allah di atas. Allah berfirman tentang Al-Quran, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran yang diturunkan dari Allah. Turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Jadi ini banyak ayat-ayat seperti ini. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apa kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Kalau semua ini mau ditakwil, oh itu bukan maksudnya, itu salah. Oh yang tadi ngangkat maksudnya bukan ke arah Allah. Kalau ditakwil semua ditakwil repot. Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Apa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku kepercayaan zat yang ada di langit? Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Datang kepadaku kabar dari langit siang dan petang, pagi dan petang. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama', maka yang di langit akan sayang kepada kalian. Yang di langit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ilmunya. Nabi berkata kepada budak wanita tadi, "Aina Allah?" Allah di mana? Kata dia, "Fis sama." Allah di atas langit. Nabi tanya, "Di mana Allah Subhanahu wa taala?" Karena pada hakikatnya sesuatu yang ada maka bisa dikatakan di mana. Yang tidak bisa dikatakan di mana itu yang tidak ada. Paham? Yang tidak bisa dikatakan di mana berarti tidak ada. Tetapi mereka bikin syubhat. Kata mereka, tidak boleh mengatakan Allah di mana. Karena kalau Allah di mana berarti Allah bertempat dan Allah tidak butuh kepada tempat. Ini sering mereka sampaikan.
Dan saya ingatkan kembali ya, ini syubhat sejak zaman dahulu ya. Jadi ya, dahulu Allah sendirian. Karena Allah walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendiri tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mencipta, Allah tidak ada tempat tatkala itu. Tidak ada makhluk kecuali siapa? Allah, tidak ada makhluk. Allah sendirian. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk ya. Dan tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah sudah di luar makhluk ya. Jadi saya kasih logika sederhana. Yang dimaksud Allah di atas bukan berarti Allah sedang berada di membutuhkan tempat dan Allah sedang diliputi oleh tempat, tidak. Tetapi ujung dari alam semesta itu, setelah itu baru Allah. Ujung alam semesta ini, setelah alam semesta baru ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sedang berada diliputi oleh alam semesta, tapi Allah yang meliputi alam semesta ya. Sampai dalam satu riwayat ya secara sederhana ya, perkataan Ibnu Abbas kalau tidak salah, mas samawatu sab'u wal arduna ya fi yadillah illa ka habbati khardalin fi yadi ahadikum au kama qala. Dia berkata, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 berada di tangan Allah kecuali seperti biji yang berada di tangan kalian. Artinya sangat kecil. Ini bukan mensamakan, tidak, tapi menunjukkan bagaimana ya Allah itu maha besar. Allah itu sangat maha besar. Kalau alam semesta, taruh alam semesta diperkecil, kita pegang, taruhlah ini alam semesta. Tentu tangan Allah tidak seperti ini, saya katakan ini. Saya kasih gambaran saja. Misalnya, saya ini sangat raksasa, sangat besar. Alam semesta saya pegang kecil seperti kelereng. Apakah saya diliputi alam semesta? Tidak, alam semesta semua dalam genggaman saya. Paham? Ini secara sederhana ya. Sementara langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun bi yamini." Sementara bumi seluruhnya ya dipegang oleh tangan dalam genggaman tangan Allah, dan langit-langit seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta sangat kecil. Allah tidak sedang dinaungi oleh alam semesta, tapi alam semesta semuanya dalam naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka punya logika, kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh ruang hampa. Siapa yang bilang seperti itu? Makanya Nabi tidak ragu-ragu mengatakan begini, Allahumma syar, Allah Nabi tunjuk. Tidak ragu-ragu begini, karena Allah di atas. Dan Allah di atas tidak berarti dalam ruang hampa seperti pemikiran mereka, dalam ruang hampa diliputi oleh tempat. Enggak. Alam semesta sangat kecil. Ya. Sehingga tatkala mereka memikirkan konsekuensi kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh ruang, membutuhkan tempat, akhirnya mereka menolak seluruh dalil. Apa alasan mereka menolak dalil? Karena akal mereka tidak sampai. Saya bilang saya bisa berpikir Allah di atas tanpa harus butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada langit, justru langit butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi sangat kecil, langit sangat kecil. Apa kata dalam riwayat ya? Tidaklah ya. Kata Allah dalam Al-Quran, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi ini kalah dengan besarnya kursi. Padahal kursi Allah dibandingkan dengan langit dan bumi seperti cincin yang dilepaskan di padang pasir. Cincin itu langit dan bumi, padang pasirnya kursi. Coba mau dibandingkan gimana? Kursi itu kalau dibandingkan dengan arsy sama seperti cincin dihamparkan di padang pasir. Kursinya cincin, padang pasirnya apa? Arsy. Dan Allah di atas arsy, dan Allah ya lebih besar daripada seluruh makhluknya. Semuanya kecil di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari sini Anda tahu bahwasanya sebagaimana Allah dahulu, kita bilang Allah dahulu sebelum menciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan tempat. Setelah Allah menciptakan alam semesta juga, Allah juga tidak butuh dengan tempat, sama. Dan Allah tetap di atas, maha tinggi, terpisah dari makhluknya dan meliputi apa? Alam semesta. Antum paham tadi? Kalau antum tidak paham tidak ada masalah. Yang penting antum yakin Allah di atas. Saya hanya ingin menyampaikan Allah di atas tidak melazimkan seperti logika mereka yang mereka dapat dari mana? Dari filsafat, sehingga meyakini bahwasanya kalau Allah di atas berarti Allah diliputi oleh ruang, diliputi oleh arah. Itu dari mana seperti itu? Ya, paham? Jadi saya katakan kalau Anda mengatakan Allah tidak di mana, berarti Allah tidak ada. Kalau Anda mengatakan kalau tidak boleh berkata kepada Allah di mana, oh Nabi yang tanya di mana Allah. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, disahihkan oleh para ulama, dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah. Terus Anda mengatakan dhaif. Terus Nabi begini tuh, Nabi lagi bohong-bohongan atau gimana?
Di depan jamaah haji ada Arab Badui. Nabi bilang, "Ya Allah, saksikan." Ini Nabi bercanda atau gimana? Waktu Nabi berdoa begini, angkat tangan, itu Nabi lagi bercanda atau gimana? Cuma Nabi begini, ternyata Allahnya tidak di situ, kan gimana kan? Berarti Nabi bercanda kalau gitu. Dalil terlalu banyak, ratusan. Bahkan tadi Ibnu Qayyim mengatakan 2000 dalil. Bahkan saya katakan tadi, syariat dibangun di atas Allah di atas. Karena Al-Quran turun dari mana? Atas. Malaikat turun dari mana? Atas. Kalau melapor kemana? Ke atas. Semuanya ke atas. Nabi Isra Mi'raj naik kemana? Ke atas. Setelah kita lanjutkan hadis-hadis atau dalil tentang Allah di atas, di antaranya tadi hadis yang sudah saya isyaratkan, tatkala haji wada, ya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun." Antum, kalian semua para sahabatku akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa jawaban kalian? Maka para sahabat mengatakan, "Nashhadu annaka qad ballagta wa addait." Kami akan bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan, telah menunaikan, wa nasahta, dan engkau telah memberi nasihat. Faqala bi isbi'ihi sababah yarfa'u ila sama. Maka Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah langit, wa yankutuha ilan nas, kemudian diarahkan kepada manusia. Dia mengatakan, "Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, mereka telah bersaksi tentang aku. Persaksikanlah, persaksikanlah." Ya. Nabi tunjuk ke atas. Berarti Nabi nunjuk, ini jelas Allah itu ada di atas. Tidak kita ragukan. Kemudian juga di antara dalil, sebagian dalam perang Badar, hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW istaqbala Nabiullah al-qiblata. Nabi menghadap kiblat. Kata Umar, Nabi menghadap kiblat. Tsumma madda yadayhi. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahtifu rabbahu, yahtifu bi rabbi. Kemudian dia pun berkata kepada Rabbnya, "Allahumma anjiz lima wa'atani." Ya Allah, wujudkanlah apa yang kau janjikan kepadaku dalam perang Badar. Perhatikan sini. Lafalnya Nabi menghadap apa? Kiblat. Kemudian mengangkat tangannya ke arah langit. Ini kenapa? Karena Nabi minta ke atas. Mereka ahlul bidah, mereka mengatakan, kenapa kita berdoa tangan ke atas? Karena kiblat doa di langit. Ini ngawur, tidak benar. Kita berdoa kiblatnya di mana? Sama seperti kiblat salat. Paham? Kalau kita berdoa disunahkan menghadap kiblat. Tapi tatkala kita minta, hati kita kemana? Ke arah kiblat atau ke arah atas? Ke arah atas. Karena memang kita sedang menuju kepada Allah. Ya. Kata mereka, kenapa kita mengarah ke langit? Karena langit adalah kiblatnya doa. Enggak benar, kiblatnya doa sama dengan kiblatnya salat. Kalau gitu boleh dong lebih, berarti enggak ada masalah kita doa menghadap mana yang penting langit. Enggak, yang benar disunahkan kita menghadap kiblat. Itu kiblat. Adapun masalah Tuhan, masalah Allah urusan lain. Itu masalah tangan ke arah ke atas. Jadi jangan dengar subhatnya ahlul bidah. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah hayyun sittir, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masitran." Sungguhnya Allah malu jika ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke Allah. Mengangkat kedua tangannya ke mana? Yarfa'u yadayhi ilaihi, mengangkat kedua tangannya ke Allah, lantas Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Berarti mengangkat tangan ini bukan masalah kiblat doa. Kiblat doa tetap sama menghadap Mekah, Ka'bah. Tapi ini masalah hati ingin ke arah atas. Di antara dalil bahwasanya Allah di atas, dalil yang mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah di surga kelak. Paham? Melihatnya bagaimana? Berarti ada arah untuk melihat atau tidak? Kalau untuk melihat, ada arahnya enggak dilihat? Ada enggak? Apa melihat tanpa arah? Bisa enggak orang melihat tanpa arah? Pasti ada arah dilihat, makanya lihat ke situ, lihat ke sini, ada yang dilihat. Sederhana, Nabi mengatakan, "Kunna julusan," kata Jarir bin Abdullah, "Kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami suatu hari duduk di malam hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamar lailata arba asyrah. Kemudian Nabi melihat di rembulan tatkala bulan purnama. Ya. Faqala, Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. La tudamuna fi ru'yati." Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini, rembulan. Berarti lihat ke mana? Ke atas. Lihat ke atas. Kalian tidak perlu berhimpit-himpitan. Beda kalau yang lihat depan begini. Tapi kalau yang dilihat di atas sudah tinggal semua lihat ke atas selesai. Ingat, yang disamakan bukan Allah disamakan dengan rembulan, tidak, tapi cara penglihatan. Kata Nabi, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Itu lihat ke mana? Ke atas. Makanya
Mu'tazilah beda dengan Asy'ariyah, beda dengan Ahlussunnah. Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas, makanya Allah tidak bisa dilihat. Semua hadis-hadis tentang Allah dilihat pada hari kiamat mereka tolak, kata mereka hadis ahad, padahal hadisnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 26 sahabat kalau tidak salah. Jadi mereka konsisten dalam kesesatan. Kata mereka Allah tidak di atas, maka tidak bisa dilihat, karena mereka tahu konsekuensi dari bisa dilihat berarti Allah di arah, gitu tidak? Paham enggak? Mereka tahu konsekuensi dari Allah bisa dilihat berarti bisa dilihat di arah. Maka mereka mengatakan Allah tidak di atas dan sekaligus tidak bisa dilihat. Asy'ariyah bimbang. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tapi hadis-hadis tentang Allah dilihat pada hari kiamat mutawatir. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di arah, tapi Allah bisa dilihat. Lihatnya bagaimana? Tanpa arah, kata mereka. Benar, ini perkataan mereka. Mu'tazilah lebih mantap, konsisten dalam kesesatan. Asy'ariyah bimbang. Yang benar Ahlussunnah, apa susahnya? Allah di atas, Allah bisa dilihat di atas nanti pada hari kiamat, apa susahnya? Kenapa harus pakai logika macam-macam, kalau begini? Ya subhanallah. Tinggal iman saja, apa susahnya? Nanti kalau begini berarti begini. Ini terlalu banyak logika, filsafat yang masuk di kepala mereka sehingga mereka akhirnya menolak hal tersebut. Baik, hadis yang masyhur tentang mukjizat Isra Mi'raj. Hadis ini diketahui oleh seluruh umat Islam, bahkan mereka mengadakan perayaan tiap tahun, perayaan Isra Mi'raj. Saya bacakan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya Rasulullah berkata, "Auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan." Maka Allah pun setelah Nabi naik ke atas langit yang ketujuh, ya, maka Allah mewahyukan agar Nabi salat 50 waktu sehari semalam. Fanazaltu, aku pun turun. Ila Musa, bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, berapa solat yang Rabbmu wajibkan kepadamu? Aku berkata 50 solat. Kata Nabi Musa, kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Kembalilah kepada siapa? Pada Rabbmu. Berarti Nabi Musa tahu Rabb juga di atas. Karena Nabi Musa berkata, kembalilah kemana? Ke Rabbmu. Ya, sungguhnya umatmu tidak akan kuat solat 50 waktu. Faraja'tu ila Rabbi, saya pun kembali kepada Allah, naik lagi. Berarti Allah memang di atas. Allah di atas. Kemudian Allah turunkan, dikurangi dari 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 35. Sampai jadi terus turun lagi. Nabi Musa berapa? Sudah dikurangi. Kata Nabi Musa terlalu banyak, minta kurang lagi. Nabi naik lagi ke atas minta keringanan. Alhamdulillah saya katakan Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Kalau tidak kita yang repot. 50 waktu sehari semalam enggak gampang ya. Tentu 50 aja setengah mampus ya. 5 waktu aja terkadang susah, berat, apalagi 50 waktunya. Nabi Musa sangat sayang kepada kita. Dia mengatakan umatmu wahai Muhammad tidak akan mampu, minta keringanan. Nabi Musa tidak hasad biar mati sekaligus umat Islam, tidak. Nabi Musa tidak hasad. Dia sayang kepada kita, makanya dia suruh minta keringanan. Paham? Ingat kata Nabi SAW, falam azal arji' baina Rabbi wa baina Musa. Aku selalu bolak-balik antara Rabbku dengan Musa, naik turun. Berarti Allah di mana? Di atas. Nah, kalau orang mengingkari Allah di atas, terus bagaimana kisah ini? Kata mereka, Allah di atas bukan berarti Nabi ke atas bukan berarti ketemu Allah. Terus ketemu siapa kalau begitu? Sampai saking dekatnya Nabi dengan Allah, sampai timbul pertanyaan di kalangan para sahabat, mereka khilaf, apakah Nabi lihat Allah atau tidak? Kenapa para sahabat khilaf Nabi lihat Allah atau tidak? Karena mereka meyakini Nabi ketemu siapa? Allah, berarti zatnya di situ. Kalau mereka tahu Allah tidak di atas, mereka tidak akan khilaf bahwa itu Nabi tidak lihat Allah, Allah bukan di situ. Ya. Antum paham atau tidak? Saya ingin tahu orang Bugis di sini. Jadi sama antum, para sahabat khilaf, apakah Nabi melihat Allah atau tidak tatkala Isra Mi'raj? Kenapa mereka ada khilaf seperti itu? Karena mereka yakin Nabi ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak di atas, ya tidak perlu khilaf. Ya, tidak ada yang dilihat kalau begitu. Ngapain? Makanya timbul pertanyaan kepada Nabi, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu tatkala Isra Mi'raj? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihatnya? Nabi tidak menjawab, siapa bilang Allah di atas? Kenapa tanya begitu? Allah tidak di atas. Saya tidak ketemu Allah kok. Ya, saya cuma dengar suaranya. Ya, tidak. Nabi mengatakan ada cahaya. Nabi membenarkan pertanyaan tersebut.
Karena pertanyaan tersebut berangkat dari persepsi bahwasanya Nabi ketemu Allah. Makanya apakah Anda waktu ketemu Allah melihat Allah? Nabi mengatakan ada cahaya, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya apa kalau cahayanya enggak ada, Nabi lihat atau tidak? Lihat, selesai. Baik. Di antara dalil bahwasanya Allah di atas, para ulama menyebutkan termasuk orang-orang yang mengingkari Allah di atas adalah Fir'aun. Sehingga Fir'aun ingin mendustakan Allah di atas. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata kepada panglimanya, wahai Haman, panglimaku, bikinlah tempat yang tinggi agar aku bisa mencapai tempat tinggi yang tersebut. Asbabas samawat, yaitu tempat yang tinggi di langit, pintu-pintu langit. Fa'attali'a ilahi Musa. Kemudian saya cek Tuhannya Musa ada atau tidak di situ. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Menurut saya dia pendusta. Berarti apa yang disampaikan Musa kepada Firaun? Tuhannya di mana? Di atas. Musa ingin mendustakan siapa? Firaun ingin mendustakan siapa? Musa. Musa nyampaikan kepada Firaun Tuhannya di atas. Firaun ingin mendustakan Musa. Caranya dia ingin bikin tempat tinggi, ingin cek benar enggak ada Tuhannya Musa. Menurut saya dia bohong-bohong saja. Berarti orang yang meyakini Allah di atas mirip dengan keyakinannya siapa? Firaun. Paham? Firaun termasuk orang yang mengingkari Allah di atas, dan Nabi Musa termasuk orang yang mengabarkan kepada Firaun bahwasanya Tuhannya di atas langit. Di antara dalil bahwasanya Allah di atas, Allah kabarkan kepada kita dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Faqala, kemudian Allah berkata, hal min da'in fa astajiba lahu, apakah ada orang yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah, apakah ada yang minta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, apakah ada yang memohon akan aku kabulkan permohonannya. Jelas Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia dan Allah berkata. Berarti kalau Allah turun berarti dari atas ke bawah. Kalimat turun artinya dari atas ke bawah. Ini berarti asalnya Allah di atas. Adapun bagaimana Allah turun kita tidak perlu, bukan urusan kita. Nanti ada yang menolak pakai akalnya, berarti Allah turun, berarti Allah begini, berarti Allah begini ya. Berarti setiap hari, setiap saat Allah turun karena sepertiga malam selalu ada ya. Kita bilang inti enggak usah mikir masalah Allah turun bagaimananya. Yang inti pikirkan inti bangun malam. Enggak usah mikir gimana Allah turun. Jangan samakan Allah dengan ente. Ente mentasbih Allah dengan manusia. Allah yang menciptakan waktu. Allah mau menggabungkan dimensi waktu, terserah Allah, mudah bagi Allah. Kita enggak tahu bagaimana caranya. Yang penting Allah turun, tugas ente bangun malam. Ya. Enggak usah urus ini, Allah turun enggak ya? Enggak ya. Kayaknya enggak sih. Masa turun terus? Ya sudah, saya sholatnya sholat siang aja. Siang juga ada Allah turun. Ya gimana terus? Ngapa begitu? Ente tugasnya sepertiga malam terakhir di Makassar, sepertiga malam sudah ente sholat. Ente di Makassar. Ente kalau di sana ya waktu yang lain. Paham? Kenapa ente harus menyamakan Allah dengan Anda? Terus Anda akhirnya tolak kabar tersebut. Ada yang mengatakan, oh maksudnya yang turun rahmat Allah, bukan Allahnya. Loh, kalau rahmat Allah turun, ya setiap saat rahmat Allah turun. Enggak mesti sepertiga malam yang terakhir. Kemudian turun ke langit dunia. Ngapain rahmat Allah cuma nyantol di langit dunia, enggak turun ke bawah? Paham? Paham? Katanya yang turun rahmat Allah, turun ke langit dunia. Enggak sampai kita ngapain cuma nyantol di atas? Oh, yang turun malaikat maksudnya. Ini ta'wil-ta'wil, yang turun malaikat. No, kalau turun malaikat, kenapa malaikat berkata, siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni? Apakah malaikat berani ngomong begitu? Tidak ada. Tuhan yang bilang begitu, siapa yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni dosa-dosanya. Fa'aghfirullah, akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi logika yang terlalu berlebihan akhirnya menolak hadis-hadis dan ayat-ayat. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar ya dalil-dalil yang bisa kita sampaikan yang saya tadi katakan ada ratusan dalil. Ibnu Qayyim mengatakan 2000 dalil dan itu tidak basa-basi. Memang benar karena dalil yang menunjukkan Allah di atas sangat banyak. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah berada di atas dan kita tolak seluruh syubhat-syubhat orang-orang yang menolak Allah di atas. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka tanya jawab. Ya.
kita katakan bahwasanya Allah di atas itu akidah salaf. Dan ini pentingnya kita berakidah dengan akidah apa? Salaf. Yang mengatakan Allah tidak di atas, kita bilang datangkan salafmu siapa? Adapun saya tadi sudah sebutkan, ulama dari kalangan tabi'in, para sahabat, semuanya bilang Allah di atas. Sampai abad ke-5 ke atas, abad ke-6 ke atas, semuanya mengatakan Allah di atas. Datangkan salaf Anda bahwasanya Allah tidak di atas. Datangkan. Dia tidak akan menemukan kecuali siapa? Jahm bin Safwan, Jahmiyah, ya, atau tokoh-tokoh Mu'tazilah. Adapun para ulama salaf semuanya mengatakan Allah di atas. Maka inilah pentingnya Anda berakidah salaf. Ya. Pentingnya manhajus salaf dalam hal ini. Tatkala Anda berakidah bukan pakai otak Anda, bukan otaknya si fulan. Kalau Anda pakai otak, nanti otaknya Mu'tazilah beda dengan otaknya Asy'ariyah. Otaknya Asy'ariyah berbeda dengan otaknya Jahmiyah. Enggak, kita pakai akidah salaf. Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Dan saya ingin kita meninggal di atas akidah ini. Bertemu dengan Allah dengan membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidahnya fulan, bukan dengan logika dia. Logika dia bisa kalah dengan logika si fulan. Kalau agama dengan logika, maka logika siapa yang menang, dia yang menang. Bisa berubah-ubah orang. Tidak, kita akidah salah. Yang kedua, para hadirin. Jadi ini kenyataan pahit bagi mereka yang mengatakan Allah tidak di atas. Pertama, kenyataan pahit bagi mereka, ternyata ini bukan akidah salah. Ya, bukan akidah salah. Yang kedua, ternyata ini akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa yang mengatakan ini akidahnya Mu'tazilah? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Saya akan nukilkan perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam banyak kitabnya. Berkata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin halaman 211. Beliau berkata, "Wa qalatil Mu'tazilah." Perhatikan. Dan berkata orang-orang Mu'tazilah, "Anna Allah istawa 'alal arsyihi bi makna istaula." Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maksudnya menguasai apa? Arsy. Jadi istiwa di atas diartikan dengan apa? Menguasai. Ini akidahnya siapa? Mu'tazilah. Dalam halaman yang lain, halaman 157, beliau berkata yang sama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa qalatil Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah berkata tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yakni istaula, di atas. Demikian juga dalam risalah ila ahli Tsagar, dia bukunya yang lain, halaman 131. Ya. Dia mengatakan wa qala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa laysa istiwa'u 'alal arsy istila. Allah beristiwa di atas ars bukan berarti menguasai ars, kama qala ahlul qadar, sebagaimana perkataan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa saya bilang ini akidah Mu'tazilah dan saya berdalil dengan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari? Karena Abu Hasan Al-Asy'ari ini dulunya tokoh Mu'tazilah. Dia 40 tahun di atas akidah Mu'tazilah, berguru pada bapak tirinya yang bernama Al-Jubba'i. Setelah 40 tahun di atas mazhab Mu'tazilah, kemudian dia berubah menjadi mazhab Kullabiyah. Setelah itu dia berubah lagi menjadi mazhab Ahlus Sunnah. Maka dia menulis buku-buku yang membela akidah Ahlus Sunnah. Jadi tidak ada buku yang saya temui selama sepanjang saya belajar tentang firqah-firqah, tidak ada buku yang paling detail menjelaskan tentang akidah Mu'tazilah seperti buku Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena dia dahulu adalah tokoh Mu'tazilah. Makanya waktu dia beberkan akidah Mu'tazilah, dia jelaskan Mu'tazilah terpecah menjadi sekian-sekian. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, yang ngomong begini. Sehingga waktu dia mengatakan Mu'tazilah yang mengatakan Allah istiwa artinya istaula, maka kita yakini perkataan dia. Ya. Jadi ternyata orang-orang yang menyatakan Allah tidak di atas itu atau mentakwil bahwasanya Allah di atas ars maksudnya menguasai ars, itu ternyata akhirnya siapa? Mu'tazilah. Dan ternyata masalah Allah di atas ars ini secara zatnya kelihatannya sepele, tapi ternyata ini adalah pembeda antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Ahlul Bidah. Ternyata ini adalah pembeda antara akidah Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kenapa turunan dari ini berarti pentakwilan ratusan dalil. Paham? Turunan dari masalah ini berarti menerima ratusan dalil atau mentakwil ratusan dalil. Makanya
Makanya masalah ini dijadikan pembeda oleh para ulama ahlu sunnah antara akidah ahlu sunnah dengan akidah ahlul bidah. Kemudian yang lebih menyedihkan, mereka orang-orang Asy'ariyah yang mengaku bermadzhab Asy'ari, ternyata Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan Allah di atas. Jadi mereka selama ini bernisbah kepada orang yang sudah bertaubat. Dan subhanallah qadarullah, buku-buku yang ditulis oleh Abu Hasan al-Asy'ari seperti Maqalatul Islamin, Risalah ila Ali Thaghar, kemudian Al-Ibana an Usulid Diyanah, semuanya menyatakan Allah di atas. Kalau mereka mengatakan kami bermadzhab Asy'ari, datangkan buku Asy'ari yang mengatakan Allah tidak di atas. Saya tantang mereka, datangkan. Buku Asy'ari semua yang sampai kepada kita mengatakan Allah di atas. Kalau gitu antum bukunya siapa kalau begitu? Oh, Abu Hasan Asy'ari yang dulu sebelum berubah. Ya, sebelum berubah itu dia masih menyimpang. Dia sekarang berubah kepada yang benar di ujung hayatnya. Ya. Ini kenyataan pahit yang harus mereka ketahui. Bahwasanya ya, ternyata yang mereka yakini ternyata bukan akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari. Padahal mereka berbangga-bangga, bernisbah, berafiliasi kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Ternyata buku-buku Abu Hasan al-Asy'ari sampai kepada kita semua menyatakan Allah di atas. Apalagi dalam Risalah ila Ali Thaghar, dia berkata ijma' bahwasanya Allah di atas. Ini ijma' ke-9 kalau enggak salah. Allah berada di atas. Baik hadirin, di akhir pembahasan kita ya, ada sebagian syubhat yang mungkin tersebar. Semuanya sebagian tadi sudah saya jelaskan di tengah-tengah pengajian, mungkin sisa sedikit sekedar pelengkap saja. Seperti mereka mengatakan ya, kalau Allah berada di atas, ini saya sering ulang-ulang. Kalau Allah berada di atas berarti Allah lebih kecil daripada yang di bawah, dan berarti Allah lebih butuh kepada yang di bawah. Karena biasanya yang di atas lebih kecil daripada di bawah, yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, dan Allah lebih kecil daripada arsy. Ini syubhat mereka. Bantahannya, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contoh langit dan bumi. Langit di atas bumi, tapi langit lebih besar daripada bumi, dan langit tidak butuh kepada bumi. Paham? Langit di atas bumi, langit lebih besar daripada bumi, dan langit tidak butuh kepada bumi. Demikian pula kalau itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara khaliq dengan makhluk. Allah di atas langit dan bumi, Allah di atas arsy, Allah di atas kursi, Allah di atas alam semesta, dan Allah tidak butuh dengan alam semesta. Justru alam semesta yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar langit dan bumi tidak bergeser, tidak lepas. Jadi ternyata langit dan bumi butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwilan mereka, Allah berada di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Kalau artinya Allah menguasai arsy, berarti ada suatu hari dahulu Allah belum menguasai arsy. Karena Allah menyebutkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Kata Allah dalam Al-Quran, dialah Rabb kalian, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Seandainya istiwa artinya menguasai, maka kita coba artikan, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Berarti waktu 6 hari Allah belum menguasai apa? Arsy. Apakah ada makhluk tidak dikuasai oleh Allah? Tidak ada. Maka kalau kita mengartikan Allah di atas arsy maksudnya menguasai arsy, berarti pernah Allah tidak menguasai arsy. Pernah Allah arsy tidak dikuasai oleh Tuhan. Ya, dan ini tidak benar. Abu Hasan al-Asy'ari juga bantah dalam bukunya. Kalau pendapat Mu'tazilah bahwasanya istiwa artinya menguasai, maka kita katakan kata Abu Hasan al-Asy'ari, sungguhnya Allah juga menguasai gunung, Allah menguasai lautan, Allah menguasai semua benda-benda. Berarti kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas laut, Allah beristiwa di atas gunung, Allah beristiwa di atas danau, karena semua danau, laut, pantai semuanya dikuasai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mengatakan, ya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 per makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa tok dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Ya. Ya. Contoh, terkadang istawa ma'a mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Paham? Yang dalam Al-Quran bukan istawa tok, bukan. Karena istawa tok beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi.
Tapi kalau istawa to memang maknanya banyak, tapi kalau sudah istawa ala maka maknanya cuma satu, yaitu di mana? Di atas. Baik, saya rasa sampai sini saja ya kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bagaimana dengan pernyataan bahwa kata fauqa tidak mesti bermakna zatnya yang di atas, akan tapi kekuasaannya, ya. Benar, ya. Jadi fauqa artinya di atas. Namun terkadang bisa jadi maksudnya di atas dari sisi kualitas. Contoh saya mengatakan adz-dzahabu fauqal fiddah. Emas di atas perak, maksudnya secara kualitas bukan posisi, paham? Dalam bahasa Arab mungkin seperti itu. Adz-dzahab fauqal fiddah, emas di atas perak. Tetapi kalau sudah ada min dalam bahasa Arab, adz-dzahabu min fauqil fiddah, ada min, itu menunjukkan arah. Ini sepakat ahli bahasa. Ya, kalau ada min berarti di atas, bukan lagi kualitas. Contoh, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka. Contoh lagi ayat yang lain ya. Contoh ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 26. Fa kharra alaihimus saqafu min fawqihim. Maka atap rumah itu menimpa mereka dari mana? Min fawqihim, dari atas mereka. Kalau sudah ada min, itu pasti arah. Contoh lagi. Wa yauma yakhshahumul adzabu min fawqihim, dalam surat Al-Ankabut ayat 55. Hari di mana azab meliputi mereka min fawqihim, dari atas mereka. Wa min tahti arjulihim, dari bawah mereka. Jadi kalau sudah min fawq, itu pasti maknanya di atas ya. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka lapisan-lapisan api dari atas mereka. Wa min tahtihim dhulal, dari bawah mereka, ini penghuni neraka jahanam. Disiksa dari lapisan api dari atas dan dari bawah. Jadi kalau sudah dikatakan min, itu berarti apa? Di atas. Ini yang ngerti bahasa tentunya paham. Jadi waktu Allah mengatakan tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sungguhnya malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Paham sampai sini? Ini antara syubhat ya. Baik, lagi pula Allah tidak membandingkan dirinya dengan makhluknya kecuali ada maslahat. Contoh, seperti dalam surat Yusuf. Allah berfirman. Yusuf berkata kepada para penghuni penjara, dua temannya penghuni penjara. Kata Yusuf, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam ini, yang tercerai-berai, lebih baik ataukah Allah yang maha kuasa? Asalnya tidak perlu Allah mengatakan Allah lebih berkuasa daripada berhala, Allah lebih bagus daripada berhala, itu enggak perlu. Ya. Tetapi Allah mengatakan demikian tatkala ada keperluan. Saya tanya sama antum. Kalau saya berkata, alam taro anna saifa, kalau saya berkata pedang lebih tajam daripada tongkat, itu saya sedang menguji pedang atau tidak? Tidak. Saya berkata misalnya, Syekh bin Bas rahimahullah lebih pintar daripada Firanda. Itu memuji Syekh bin Bas atau tidak? Itu mungkin mengejek Syekh bin Bas. Kenapa? Karena dibandingkan dengan saya, paham? Tapi kalau saya bilang Syekh bin Bas lebih pintar misalnya dari Syekh siapa yang sama-sama ulama, itu baru saya puji. Ya. Kalau saya bilang Anda lebih jago daripada cewek di jalan, Anda saya memuji atau tidak? Namanya menghina kok dibandingkan dengan apa? Cewek. Paham? Maka perlu apa Allah mengatakan Allah lebih hebat daripada makhluknya? Ya semua orang sudah tahu namanya Tuhan lebih hebat daripada makhluknya. Jadi mereka ingin mengartikan fauq itu artinya lebih hebat. Kita katakan tidak perlu. Karena semua makhluk juga tahu Allah lebih hebat daripada makhluknya. Sebagaimana perkataan penyair tadi, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Tidakkah kau lihat bahwasanya pedang itu akan turun pamornya jika kau berkata pedang lebih tajam daripada tongkat? Paham? Kalau kau bilang pedang lebih hebat daripada pisau, ya itu baru naikkan pamor. Tapi kalau pedang lebih kuat daripada apa namanya sapu lidi, ya itu namanya menghina pedang. Kenapa dibandingkan dengan sapu lidi? Anda pernah dengar pengikut mereka berkata, tidak perlulah kita memperdebatkan masalah Allah di mana. Karena ini tidak pernah dibahas di zaman Rasulullah. Gimana tidak pernah dibahas? Ini ribuan dalil tadi tidak dibahas. Ini ribuan dalil mau dikemanakan? Turun dari langit, malaikat naik ke atas, semua itu bukan pembahasan.
Terus para ulama yang nulis semuanya tidak penting itu sendiri, ijma tadi tulis buku tebal-tebal semuanya tidak tahu pentingnya masalah ini. Ya akhi, yang benar aja. Apakah Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang penganut Asy'ariyah? Ibnu Hajar al-Asqalani terpengaruh dengan Asy'ariyah, tetapi dia banyak membantah masalah Asy'ariyah. Ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya nanti. Tentang akidah Asy'ariyah dan bagaimana Ibnu Hajar sesungguhnya. Ya. Lagi pula kita katakan, taruhlah Ibnu Hajar seperti mereka, taruhlah. Toh saya sudah sebutkan ijma ulama Syafi'iyah semuanya tadi sebelumnya. Dari abad ke-2 sampai abad ke-3 sampai abad ke-6. Ini Ibnu Hajar abad ke-8 belakangan. Ya. Kalau kita benarkan misalnya Nawawi, berarti kita menyalahkan seluruhnya sebelumnya, ijma semuanya salah, hadis-hadis semuanya disalahkan. Ya. Kita bilang ulama tidak ada yang maksum. Ibnu Hajar atau Nawawi ulama besar, mereka mungkin apa? Salah. Kalau salah tidak mungkin, tidak boleh diikuti, apalagi menyelisih ijma ulama. Telah kita sebutkan tadi ijma'nya banyak sekali. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang yang mengatakan boleh mengikuti kajian siapa saja dengan dalih ungkapan ambil baiknya buang buruknya. Ini ungkapan benar. Ambil baiknya buang buruknya, tapi benar bagi orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Paham? Kalau tidak bisa bedakan baik dan buruk, bagaimana menerapkan perkataan ini? Saya, alhamdulillah dengan keterbatasan ilmu saya, setelah belajar masalah akidah di Madinah, saya baca buku Asy'ariyah. Saya punya buku-buku mereka. Saya baca buku Mu'tazilah, saya punya buku-buku mereka. Bahkan tesis saya masalah itu. Makanya saya harus baca buku-buku mereka. Saya baca buku-buku Syiah, makanya saya tulis buku 33 Banyolan Akidah Syiah karena saya baca buku mereka. Ya. Saya baca buku-bukunya orang Jahmiyah, saya baca buku-bukunya orang Takfiri. Ya, saya baca. Tapi antum apa baca? Antum baca. Kalau antum tidak ngerti, oh benar juga, oh benar juga, logika juga, benar logis. Semuanya benar Ustaz. Tidak mungkin semuanya benar, karena ini kontradiktif. Satu bilang utara, satu bilang selatan. Kalau Anda benarkan dua-duanya, Anda yang enggak benar, paham? Satu bilang Allah di atas, satu bilang tidak di atas. Kalau Anda bilang dua-duanya benar, berarti Anda yang tidak beres otaknya. Benar atau tidak? Ini kontradiktif. Jadi, kalau Anda bisa membedakan mana benar, mana salah, silakan, saya tidak melarang. Tapi kalau orang-orang awam tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, kemudian dengar semuanya, dan sering datang pada ustaz ada syubhat. Yang suruh ente makan syubhat siapa? Ada syubhat, bagi-bagi syubhat sama saya. Terus mau saya keluarkan. Kalau saya bisa keluarkan dengan izin Allah, keluar. Kalau nggak bisa, saya sudah jelaskan yang panjang lebar, ente nggak paham penjelasan saya. Ente malah paham penjelasan yang syubhat tadi, gimana? Salahkan siapa? Ya, Anda salah sendiri. Ya. Bahkan iblis saja kalau kita bisa bedakan salah dan benar, kita boleh dengar perkataan iblis. Ya. Oleh karenanya Abu Hurairah dibilang sama iblis, baca ayat kursi, setan akan lari. Betul kan? Abu Hurairah lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, setan bilang begini. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub. Benar. Ambil beritanya. Dia benar. Itu berita dari iblis, tapi benar. Kata siapa? Nabi SAW. Tapi dia pendusta. Kenapa? Nabi tahu mana benar, mana salah. Maka Nabi dengar perkataan iblis enggak ada masalah. Tapi kalau ente dengar perkataan iblis. Jadi maksud saya, itu perkataan benar. Ambil yang baik, buang yang buruk, itu benar bagi orang yang bisa milih. Kalau enggak bisa, ya akhi, buat apa ente masuk dalam lautan syubhat? Masuk belum tentu bisa keluar. Ya. Maka perkataan ini benar bagi yang bisa menerapkannya. Benarkah kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah dipalsukan oleh orang yang di Saudi? Tidak benar. Orang-orang yang mengatakan Al-Ibanah menyimpang, mereka tidak menemukan dalil kecuali mereka mengatakan ada dua perselisihan antara dua nuskhah. Kami sudah ngecek manuskripnya, ternyata ada perbedaan lafal. Ini berarti ada perubahan. Apa lafal yang berbeda? Dalam satu nuskhah dikatakan Allah memiliki dua mata. Dalam satu nuskhah dikatakan al-ain sifatul ain. Yang jelas sama-sama menetapkan dua, ya, Allah memiliki mata. Apakah dua atau jenis, ini masalah bahasa Arab. Kalau kita mengatakan manusia, bukan berarti harus tunggal, paham? Seperti sungguhnya manusia dalam kerugian. Bukan berarti satu manusia, bisa jadi seluruh manusia. Jadi namanya lafzul jins. Mufrad itu menunjukkan jenis manusia. Tatkala Abu Hasan dalam satu nuskhah mengatakan Allah memiliki mata, maksudnya Allah memiliki jenis mata tanpa membahas jumlahnya, satu atau dua, paham?
Ini perbedaan dalam manuskrip yang tidak punya pengaruh. Tetap saja Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah punya mata. Ya, saya nukilkan sini. Sebentar. Jadi mereka tidak punya dalil. Kemudian ternyata buku tentang Al-Ibana ini dinukil oleh banyak ulama. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Dinukil oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Dinukil oleh Dhahabi, dinukil. Jadi buku ini ada dan benar-benar tulisannya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Paham? Contoh lagi yang mereka mengatakan ada penyimpangan. Ya, sebentar saya carikan. Contohnya kata mereka, dalam sebagian nuskhah Abul Hasan berkata, "Fadalla ala annahu ta'ala munfaridun bi wahdaniyatihi mustawin ala arsyihi." Istiwaan munazzahan anil hulul wal ittihad. Kata Abul Hasan, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa dengan keesaannya. Mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwaan munazzahan, itu istiwa yang tersucikan dari al-hulul wal ittihad, dari bersatu dengan makhluknya. Jadi Abul Hasan mengatakan dalam Al-Ibana Allah beristiwa, tapi istiwa Allah bukan berarti Allah gabung dengan apa? Makhluknya. Kemudian dalam lafal yang lain, ya, kata mereka, tidak ada tambahan istiwa munazzahan anil hulul wal ittihad. Dalam lafal yang lain cuma dikatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, titik. Dalam lafal yang lain ada tambahan istiwa tanpa bersatu dengan makhluknya. Apa itu kontradiktif? Jawabannya tidak, ini saling mendukung. Toh sama-sama dua nuskhah ini menyatakan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Jadi mereka tidak punya dalil untuk menolak bahwasanya Al-Ibana itu karangan Abul Hasan. Wong dinukil oleh para ulama yang lain, dinukil oleh Al-Baihaqi, dinukil oleh Ibnu Asakir. Sudah. Taruhlah Al-Ibana ternyata bukan milik Abul Hasan. Masih ada bukunya yang lain. Masih ada buku Maqalat Al-Islami yang tadi saya nukilkan. Masih ada buku Risalah Ali Al-Thaqar, dan dua buku ini juga mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Kita tantang mereka, datangkan kitab Abul Hasan yang mengatakan Allah tidak di atas. Datangkan kitab kepada kami Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan Allah tidak di atas. Mereka tidak bakalan dapat. Jungkir balik juga tidak bakalan dapat. Jadi Anda mengaku bermadzhab Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya Anda ikut Abul Hasan Al-Asy'ari waktu masih menyimpang. Waktu masih Mu'tazilah. Kemudian mengumumkan dia bertobat, maka dia bantah Mu'tazilah dalam buku-bukunya. Itulah yang jadi patokan kita sekarang. Bahwasanya Allah berada di atas arsy. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap ormas yang mengaku salaf tapi suka mengundang ustaz-ustaz yang berseberangan dengan dakwah salaf? Nah, kalau kita tahu ada dai yang menyuruh kepada bertentangan dengan dakwah salaf, jangan diundang. Kita amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para ulama mereka nulis buku untuk mengkokohkan akidah salaf bagi umat. Kalau kita tahu ada orang suka mencela akidah salaf, ya, kemudian suka menuduh salaf yang tidak-tidak, jangan diundang. Mau diundang gimana? Ente nebarin syubhat. Tanggung jawab di hadapan Allah besar, tanggung jawab di hadapan Allah besar. Ya. Itu enggak benar seperti itu. Tolong dinasihati, jangan seperti itu. Ya. Nah, kalau orang tersebut tidak memerangi akidah salaf, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau jelas dia mencela akidah salaf, kemudian menentang akidah salaf, maka jangan diundang. Ustaz, bolehkah kita mengadakan kajian di rumah? Ya, atau hanya di masjid saja, terutama bagi ibu-ibu? Ya, saya katakan kajian di mana saja boleh. Ya, tentunya yang paling afdal di mana? Di masjid, rumah Allah. Tidaklah satu kaum duduk di rumah Allah membaca ayat Allah kecuali turun bagi mereka ketenangan dan banyak keutamaannya, terutama bagi laki-laki. Tapi untuk wanita, asalnya lebih baik di rumah. Kenapa Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna? Ini fatwa para ulama, fatwanya Syekh Albani, fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan, asalnya wanita di rumah. Dan kita katakan fatwanya Nabi yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian. Ya, kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah lebih baik bagi mereka. Ya, mereka tidak di rumah lebih baik, ya. Kemudian tidak dilihat oleh banyak orang, ya. Lebih baik di rumah, ya. Kalau memang mungkin di rumah, lebih baik untuk di rumah, ya. Jadi intinya enggak ada masalah mau di rumah, yang penting tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Mau di masjid, di rumah, kita dakwah di mana saja, ya. Di pasar juga kita kalau bisa berdakwah, ya. Nabi SAW dulu datang di Mina-Mina mendatangi orang-orang, mendakwahi mereka,
Ya, Nabi mengatakan hal min qaumin, ya, hal min rajulin, ya, yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada orang yang mau ngajak saya ke kampungnya? Saya ingin berdakwah. Kenapa orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala? Kita mau dakwah di mana saja. Asalnya dakwah di mana saja boleh. Tinggal melihat masalah dan apa? Mudarat. Dakwah di masjid boleh atau tidak? Boleh. Di rumah boleh atau tidak? Boleh. Terkadang di rumah penting. Ada sebagian orang, Ustaz, saya tidak bisa bawa ibu saya ke masjid. Sudah tua 70 tahun, 80 tahun. Ibu juga lebih enak nyaman di rumah. Ya mereka sambil ngaji, habis itu mungkin makan. Di masjid susah dan macam-macam. Kita bilang lebih baik kalau begitu di masjid, ya. Apa di rumah. Ya. Boleh dakwah di pasar atau tidak? Boleh. Nabi dulu dakwah di mana-mana. Pergi ke pasar berdakwah. Boleh dakwah di gunung boleh atau tidak? Boleh kalau ada yang didakwahi. Boleh dakwah di pantai? Boleh. Boleh dakwah di pantai. Boleh dakwah di hotel? Boleh. Tidak ada masalah dakwah di mana saja. Yang penting tidak menimbulkan apa? Kemudaratan. Hukum asalnya boleh, tinggal menimbang masalah dan mudarat. Maka harap seperti ini tidak usah dipermasalahkan terlalu panjang lebar. Karena terkadang sebagian hal perkara sepele dipermasalahkan. Contoh, ngapain ngaji tematik terus? Ini kita tematik atau kajian kitab? Ini tematik atau kajian kitab sekarang? Tematik. Semuanya penting, tematik penting, kajian kitab juga penting. Saya kalau tinggal di mana? Di Makassar mungkin saya kajian kitab. Saya di Jakarta tiap hari kajian kitab. Tiap hari kajian kitab. Tapi kalau kesini kan ya kajian kitabnya besok baru apa? Sirah Nabi. Yang lainnya enggak mungkin. Ya, maksudnya kajian kitab penting, tematik juga penting. Lagi pula Nabi SAW selalu tematik, tidak pernah kajian kitab. Nabi selalu tematik kan? Ada masalah Nabi kasih tematik, ada masalah kasih tematik. Jadi enggak usah permasalahan gitu, gara-gara gitu kecil-kecilnya ribut, di sini ribut. Hobinya kok ribut itu? Ya bilang semuanya penting, mungkin frekuensinya dikurangi. Itu kan bagus perkataan kayak gitu. Apa lebih baiknya frekuensi tematik dikurangi agar semakin peningkatan? Iya, kalau gitu bagus diskusi. Tapi ngapain tematik terus? Itu enggak benar seperti itu. Akhirnya meremehkan tematik, padahal tematik juga penting untuk menarik orang untuk datang. Orang datang, apa ini kajian kitab apa? Enggak mau ikut pengajian. Kalau tematik menarik judulnya orang banyak datang, nanti setelah itu tugasnya kajian kitab untuk mendidik mereka. Jadi tidak perlu dipermasalahkan seperti ini. Jangan terlalu ribut masalah-masalah yang tidak perlu diributkan. Kurang keren ributnya kalau masalah ini. Bagaimana kita menyikapi pernyataan yang mengatakan Allah di atas, sedangkan kita tahu di atas di kutub utara dengan di atas kutub selatan berbeda. Bumi itu bulat, ya. Dan atas itu bukan berarti atas itu semua yang ke arah luar namanya apa? Atas. Paham? Kalau bumi ini bulat, ke sini atas, ke sini atas, ke sini atas, ke sini atas. Paham? Taruhlah ini Makassar. Taruh ini Makassar, ini Amerika misalnya. Kalau ada Amerika sini bangunannya ke bawah sini 100 tingkat, sini cuma 2 tingkat, lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Yang 100 tingkat apa yang 2 tingkat? 100 tingkat, karena yang patokannya dari arah permukaan bumi ke arah luar. Semakin luar semakin ke arah atas. Semakin antar ke arah sampai ke arah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti kalau kita di atas kita boleh berdoa ke bawah? Enggak. Ngapain di bawah yang di atas lebih dekat di sini? Paham? Paham? Ngapain ke bawah di atasnya dekat sini kok? Kecuali kalau bolong ke bawah yang dekat sini. Ngapain nih? Makanya kita di atas ini ke atas sini, ke atas sini ke arah sini, atas sini ke arah sini. Apalagi yang bilang bumi datar, selesai urusan. Ini pertanyaan banyak sekali. Apa tujuannya berdiri Dewan Fatwa Al-Irsyad? Apakah termasuk dari firqah? Ya, sederhana. Saya hanya ingin kumpulkan kawan-kawan dan saya tahu betapa sulitnya kumpulkan kawan-kawan saya. Semuanya sibuk dengan kesibukannya luar biasa. Untuk bisa ngontak Ustaz Syafiq, bahasa lama itu susahnya luar biasa. Dengan kepadatannya yang sangat luar biasa. Jadwalnya yang sangat padat. Untuk bisa ngumpul dengan beliau, belum lagi dengan Ustaz Arifin Badri yang jadi rektor dengan kesibukannya yang sangat luar biasa. Ya. Masing-masing punya kesibukan yang sangat luar biasa. Saya juga punya kesibukan sendiri. Untuk bisa kumpul bareng-bareng diskusi, itu baik atau tidak? Ada masalah kita ngomong bareng-bareng, bagus atau tidak? Bagus, itu saja sederhana. Saya cuma sekedar payung. Daripada saya bikin payung baru, yang payung sudah ada, saya pakai saja. Ya. Sederhananya seperti itu. Tidak ada tujuan lain-lain. Saya tidak suruh antum ikut Al-Irsyad, enggak. Enggak. Antum enggak usah Al-Irsyad, enggak ada masalah. Dan tidak perlu antum ikut, enggak perlu. Enggak perlu. Saya hanya sekedar payung bagi teman-teman. Kita ingin ada organisasi yang resmi di atas manhajus salaf. Ada kekurangannya kita perbaiki sedikit demi sedikit. Dan kita kalau melihat mabadi atau anggaran dasar Al-Irsyad yang dibangun oleh Syekh Ahmad Syurkati di atas manhajus salaf, ya.
Maka kalau ada penyimpangan mau kita kembalikan lagi kepada mabadi' tersebut. Antum tidak perlu ikut al-irsyad. Tidak perlu ikut al-irsyad. Ini sekedar untuk ngumpul, kita diskusi. Ustaz, antum ngumpul kayak antum ulama saja. Yang bilang kita ulama siapa? Kita miskin, cuma ustaz. Tapi itu fatwa. Ya sama, Anda satu orang juga kalau jawab namanya fatwa atau bukan? Antum tanya ustaz, sama ustaz S1 misalnya, atau yang enggak sekolah luar negeri. Ustaz, apa hukumnya ini? Dia jawab, hukumnya boleh. Itu fatwa atau bukan? Itu fatwa namanya. Meskipun cuma pendapat, itu pendapat tapi fatwa. Nah, itu namanya fatwa. Secara syariat namanya apa? Fatwa. Nah, kita rame-rame ini lebih hati-hati kalau banyak orang. Karena kita diskusi, terus terang. Waktu saya penutupan acara diskusi, kita diskusi 3 hari. Ini sekedar cerita, diskusi 3 hari. Yaitu hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Diskusi. Debat habis-habisan 3 hari. Waktu penutupan, saya bilang sama teman-teman. Saya bilang, saya terima kasih kepada kawan-kawan sekalian, masing-masing punya kesibukan, tapi kita berkumpul dalam rangka untuk mengingat masalah-masalah umat, semoga menjadi amal jariah bagi kita. Fatwa keluar dengan kehati-hatian. Kemudian saya bilang, termasuk hari-hari terindah yang saya lewati, 3 hari tersebut. Kenapa? Kita dialog habis-habisan. Masing-masing punya ego, tapi tidak ada yang marah-marah. Jadi semuanya kita habisi. Ustaz Arifin kita habisi. Saya pun dihabisi oleh mereka. Jadi kita caranya begini, sederhana aja. Ini sebenarnya bongkar kartu tapi enggak apa-apa. Jadi sebelum kita berkumpul, kita tugaskan masing-masing menulis makalah. Saya 3 makalah, teman 3, saya 4 makalah waktu itu. 3 makalah, terkumpul 30 makalah. Kita diskusikan masing-masing makalah tersebut. Pemakalah menyampaikan materi, dihabisi sama teman-teman. Ente kenal bilang gini, dasarnya mana? Terus ribut. Sampai kita menimbulkan apa? Kesimpulan. Nanti gantian. Contoh ya. Anda enggak usah contoh. Intinya begitulah. Intinya begitu. Ya. Jadi, Ustaz, apakah pasti benar? Ya tidak pasti benar. Tapi mungkin salah tetap ada. Tapi daripada saya sendiri kemungkinan salahnya besar, mending kita rame-rame kemungkinan salahnya lebih apa? Lebih kecil. Apalagi kita dari disiplin ilmu yang berbeda. Saya akidah. Ustaz Erwandi masalah usul fikih dan dia pakar muamalah. Ustaz Arifin khusus muamalah, S3-nya tentang muamalah dulu. Ustaz Musyafa tentang usul fikih, ya, tentang mazhab Syafi'i, ya. Kemudian ada ustaz yang lain juga, ada hadis, doktor hadis seperti Ustaz Sofyan Baswedan. Jadi kita saling melengkapi. Itu pun tidak menjamin kebenaran. Ya. Cuma kita namanya usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Bukan berarti kalau kita fatwa harus benar. Enggak, ada yang menyelisih, enggak ada masalah. Biasa masalah khilaf. Tidak ada masalah. Tidak harus diambil, tidak juga. Tidak setuju, ya silakan aja. Tidak apa-apa. Mau bantah silakan, tidak ada masalah. Biasa ilmiah. Jadi tidak berarti kita mentang-mentang seakan-akan ulama. Siapa yang bilang kita ulama? Kita tahu diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Karena kita bahlul-bahlul begini, maka kita kumpul. Supaya kita bisa bahlulnya sedikit. Daripada bahlul sendiri kan bahaya. Jadi rame-rame kita kumpul, lebih hati-hati. Itu saja. Adapun al-irsyad hanya sekedar payung. Kalau payung tersebut baik kita pakai, kalau payungnya buruk kita buang, selesai. Nanti Ustaz dibohong-bohongin, cari duit dari mana al-irsyad? Ya. Ustaz alhamdulillah sudah punya penghasilan sendiri-sendiri. Alhamdulillah saya punya rumah, saya punya mobil juga. Saya tidak butuh al-irsyad untuk beli mobil, tidak perlu. Jadi jangan kemudian cari duit. Cari duit apa di al-irsyad? Kita malah ninggalkan keluarga, kumpul 3 hari. Akhirnya teman-teman sekarang alhamdulillah lebih semangat. Tadinya kita sudah agak pesimis mau kumpul lagi. Teman-teman tatkala merasakan kebahagiaan kita bisa diskusi selama 3 hari, maka kita sudah tentukan setiap 4 bulan kita bertemu. Setiap 4 bulan, makanya ada fatwa ini kita keluarin satu-satu. Mungkin tiap minggu sekali. Tiap minggu sekali perkara-perkara yang menurut kita penting ya. Ya yang mau baca silakan. Ini sekedar makalah ditulis. Mau baca silakan, mau ambil silakan, enggak juga, enggak ada masalah. Ustaz, kenapa tidak cukup dengan MUI? Ya, MUI kita tahu Majelis Ulama Indonesia kita sangat menghargai mereka ya. Tetapi tentunya MUI juga tidak membahas seluruhnya. MUI juga tidak membahas apa? Banyak permasalahan yang belum dibahas oleh MUI. Saya punya buku kumpulan fatwa MUI juga banyak, ternyata banyak masalah yang belum dibahas ya. Kemudian ada seperti NU punya Bahsul Masail, sama. Bahsul Masail itu sama seperti kita Dewan Fatwa, sekedar namanya berbeda. Contoh Muhammadiyah punya majelis apa? Tarjih ya. Sama, itu juga fatwa, pada hakikatnya fatwa, cuma namanya majelis apa? Tarjih. Sekedar hanya ingin menambah khazanah ilmiah bagi masyarakat Indonesia. Mau diikuti silakan, enggak juga enggak ada masalah. Enggak usah baper-baper banget ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.